Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky MS. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, yang sudah notifikasi iklan. Terima kasih banyak. Insyaallah Allah berikan balasan yang terbaik buat kalian. Dan welcome ya di channel aku lagi. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Tetap ikhtiarnya minta ke Allah ya guys. Ini hanya sebagai perantara atau sebagai payung kita sebelum hujan. Hari ini panas melentang. Lumayan. Insya Allah sih nanti malam gak hujan ya. Hanya mendung-mendung saja sih, tidak apa-apa ya. Kalaupun hujan, semoga hujannya membawa berkah bukan membawa petaka dan memberikan suatu kebaikan buat kita semua, terutama dalam alam ya. Oke, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. Oke. Four of Swords, Nine of Swords, Three of Pentacles, okay, the Temperance, the Knight of Wands, the World, Ace of Pentacles. The bottom of the deck masih ada the Devil. So, otomatis energinya masih negatif ya. Masih negatif. Ya, dia masih ada negatifnya. Ya, dan dia masih terbunuh dengan perbuatannya, menyesal ya atas pilihan hidupnya. Ten of Swords, Five of Cups, and the Sun and the Devil. Dia sebenarnya marah dengan kebahagiaan dia sendiri. Kenapa sih selalu ada perselingkuhan, ada pengkhianatan ya di sini. Dan dia emosi dengan pilihannya dia sendiri saat ini. Karena dia kecewa dengan apa yang sudah dia jalani ya, dan ini membuat dia sulit berkembang meraih kebahagiaan. Ya, sini ada efek dari ilmu hitam ataupun dari pelet ya, masih ada, ataupun kecemburuan, penyakit hasad ya, ini masih ada. Three of Pentacles, the Nine of Swords, the Four of Swords, the Temperance, the Knight of Wands, the World, and the Ace of Pentacles. So, aku lihat di sini dia depresi ya, stres, gak happy karena komitmen yang dia bangun, yang dia pelajari, yang dia buat, yang dia tata, ini ada orang ketiga ya, sehingga dia tidak nyaman dan dia dihantui rasa ketakutan. Dia coba untuk bisa berdamai ya situasinya saat ini. Dan dia coba untuk berpikir kembali gimana caranya bisa mengendingkan karakter bermainnya dia. Jadi kayak playernya dia. Dia kan orangnya tidak suka berdiam diri ya, tidak suka hanya satu pasangan gitu ya. Jadi kayak petualangannya tuh ingin mencoba sesuatu yang baru terus ya. Dan dia coba memulai kehidupan barunya untuk kesuksesan lagi, terutama keuangan ya. Jadi kalau aku lihat memang dia mengimbangi ketidakbahagiaannya dia. Ada rencana sih sebenarnya ya, ada rencana belajar untuk mengendingkan tabiat buruknya dia. Tapi di sini masih ada energi negatif ya. Dia marah dengan kebahagiaan dia sendiri karena dia masih ingin bebas ya. Di sini dia dihantui rasa bersalah, bermimpi buruk ya tentang perselingkuhan, tapi dia coba untuk belajar sabar. Five of Pentacles,
the Seven of Pentacles, the Seven of Wands. Oh, the Fool. Still keep going with the with the stupid things. Ten of Cups, the Death, and the Ace, the Death, and the Queen of Swords. So, guys, dia ada keinginan sebenarnya, tapi yang lebih fokus tentang kesuksesan itu malah kamu ya, feminim. Five of Pentacles, the Seven of Pentacles, the Seven of Wands, and the Fool, and the Ten of Cups, and the Death, dan ada the Queen of Swords. So, kamu yang ingin melepaskan ya, cara kamu mempertahankan kisah masa lalu ini udah nggak keinginan kembali lagi kalau aku lihat ya, untuk feminim. Karena kamu sudah merasa ingin lepas dari trauma, dari sesuatu yang memojokkan kamu, bahkan juga apa yang sudah kamu tanam nih merasa kok kayaknya gagal, bahkan kehilangan hasilnya gitu ya. So di sini kamu ingin mengendingkan atau sudah ending ya. Perubahannya adalah kamu lebih berani mengambil keputusan, memulai kehidupan baru, sedangkan dia ini harus bisa mengendingkan tabiat buruknya. Maskulin kehilangan komitmen ataupun tentang kebersamaan ya. Kesuksesan juga bisa ini, karena kerjasama dengan seseorang tidak sejalan dan dia stres dari apa yang sudah dia tanam. Dia menghasilkan sesuatu yang membuat dia terpojokkan sekarang, dan dia takut akan kesalahannya dia yang selalu lari dari kenyataan, lari dari suatu masalah, dan dia coba untuk belajar mengimbangi juga ya sifat bebasnya dia. Keinginan untuk bahagia ada, tapi karakter dia dalam petualangan ini masih berjalan, sehingga kehidupannya menjadi hampa untuk meraih kesuksesan, bahkan dunianya juga hampa. Dan di sini kamu malah lebih fokus ya, feminim ya, untuk raih keuangan, kestabilan hidup, bahkan kehidupan baru. Kalau aku lihat maskulin ini lari ya dari perjanjian komitmen, ada rasa lelah, takut, capek, sehingga ya udahlah lepasin aja, dan gue lebih baik endingkan permainan ini tapi fokusnya kepada karir ya nanti nih si maskulin. Tapi dia dihantui rasa bersalah ya dari apa yang dia punya prinsipal, dihantui tentang skandal. Dia coba untuk mengimbangi, dia ingin sembuh juga sebenarnya, tapi ya sifatnya inilah, ketika bahagia dengan kamu dia akan ingin bebas lagi, karena dia ingin kembali ke kamu nih, melihat kamu sudah bisa mengambil keputusan, sibuk akan dirimu sendiri. The Hermit, Two of Pentacles, and the Eight of Cups, and the King of Pentacles. Maskulin belum bisa move on ya, masih datang dan pergi nih, masih mengingat, masih menginginkan kembali kestabilan dia seperti di masa lalu ya. Di sini ya dia ingin kembali. Jadi kalau aku lihat dia belum bisa melupakan kamu sebenarnya, maka dia mimpi terus ya dari apa yang sudah dia lakukan karena adanya triparty, dan dia juga merasa tertekan dari orang-orang sekitarnya. Ini membuat dia lelah.
Tuh ya. Ragu untuk move on dari kamu, ragu untuk kembali juga ke kamu. Tuh God. Pada akhirnya dia menyakiti diri sendiri. Ya. Five Cups, the Devil, and the Ten of Swords. Ini rencana dia selalu tentang seksual terus ya. Tapi pada akhirnya ini kacau sendiri. Jadi mengacaukan karmanya dia sendiri. Dia marah dengan karmanya. Waalaikumsalam. Di sini dia ragu untuk bisa healing kalau aku lihat. So, ya, aku lihat di sini dia untuk menutupi keraguan, menutupi kegalauan ya, dan juga sakit hati. Dia tahu prosesnya akan sama, terluka lagi ya, karena dia lari dari setiap masalah ya. Dan dia coba untuk memulai dengan orang baru lagi sih. Ketika dia terluka, dia dengan orang baru lagi. Dan aku lihat di sini, ya dia dihantui rasa bersalah karena sudah menduakan kamu. Dia juga ada rasa ketakutan apa yang dia tanam, dan perkembangan hidupnya juga tidak seimbang ya. Aku lihat tidak menghasilkan sesuai harapan. Bahkan juga dia dihantui tentang kejujuran ya, karena dia merasa terpojokkan. Aku lihatnya seperti gitu. Dan dia kan orangnya nekat ya. Udah tahu itu menyakitkan, dia tetap melakukan karena ya itu dia. Rasa ingin tahu, rasa penasaran sih kalau aku lihat. Ketika dia terluka ataupun sakit, dia mencari orang baru lagi. Tapi pada akhirnya kebahagiaan yang dia raih dari keegoan dia karena penasaran, pada akhirnya hampa kebahagiaannya. Dan dia baru menyadari kalau dia ya bahagianya sama kamu, ingin memulai kembali sama kamu dari nol. Tapi di sini dia dengan orang baru juga karena keuangan ya, kestabilan hidup. Jadi tidak sepenuhnya karena cinta. Makanya dia menyesal, kecewa, dan gak bisa move on setiap malam karena rencananya selalu ada kenapsuan. Jadi tidak dengan hati, tidak dengan cinta ya, tapi nafsu. Ujungnya dia terluka, dia terkhianati, dan ini adalah kutukan dari hubungan bebas. Bisa efek dari ilmu hitam, bisa ya. Di sini aku lihat malah feminim yang sudah bisa memulai kehidupan baru ya, dan sudah bisa belajar menerima, belajar sabar, dan belajar menjalani dari keputusan yang sudah diambil oleh feminim. Sedangkan maskulin ini mengalami masalah utang piutang juga ya dari pihak ketiga. Dia masih memimpikan kamu, masih menginginkan kamu, merasa kehilangan tentang kamu ya feminim. Aku lihat di sini. Dia masih cinta sama kamu, masih rindu ya, bahkan juga dia bermimpi kamu sudah suka dengan seseorang mungkin yang sudah yang lebih tua dari kamu, dan dia sakit hati dengan hubungan kamu ya feminim. Ini yang difikirkan. Jadi gini, dia membayangkan, pikirkan, bermimpi kamu ada orang lain ya di sini.
dan dia merasa kamu sudah berjalan baik dengan seseorang ini, orang baru yang dia pikirkan, ya. Dan dia coba untuk omongin itu ke teman-temannya. Jadi setiap dia mau hubungan dengan orang baru, dia selalu ngomongin kamu jalan dengan orang lain, padahal dia sendiri. Akan dia mendapat perhatian dari orang baru, terutama keuangan, ya. Ya, janji manis, mulut-mulutnya, perkataannya, untuk mengambil simpati atau perhatian dari orang baru. Ya, di sini omongannya nih yang sedikit menyakitkan tentang kamu. Ya. You can decide how you feel, decide to be happy. Ya, dia merasa kamu sudah mengambil keputusan, ya, pilihan apa yang membuat kamu happy. Makanya dia marah, kesal, dendam. We struggle with insecurity because you compare our everyday life with everyone else highlights real. Jadi dia membandingkan dirinya dengan dirimu, pasangannya dan pasanganmu sekarang, itu yang dia bandingkan, sehingga dia mengalami kesulitan dan merasa tidak nyaman, tidak sempurna. Jadi orangnya tidak bersyukur, ya, kalau aku lihat, karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ibaratnya kalau tetangga mempunyai rumput yang hijau, dia merasa kok gue nggak kayak dia sih, gitu. Jadi membandingkan, dan dia melihat rumput tetangga hijau itu kan hanya di luar saja, tapi tidak tahu gimana cara menanamnya, gimana cara merawatnya, prosesnya, ya. So, kita lihat lagi. What a great things would you attempt if you knew you could not fail. Jadi hal yang membuat dia gagal adalah dia tidak pernah merasa apa yang bisa membuat dia gagal. Jadi kayak orang tuh penyesalan selalu di akhir, ya. Jadi gampang tergoda, gampang terhasut, ya, sehingga ya dia mengalami banyak kegagalan. Ini membuatnya merenung. Ditambah lagi kamu sudah bisa mengambil pilihan untuk bahagiakan dirimu sendiri. Ini yang membuat dia kecewa pada dirinya. I'd rather attempt to do something great and fail and attempt to do nothing and success, ya. Gampang tergoda, ya, gitu. Do not let what you cannot do interfere with what you can do. Ya, dia orangnya kan takut keluar dari zona aman. Jadi dia hanya lakukan yang ingin dia lakukan, tapi dia tidak berpikir apa yang dia lakukan itu akan menyakiti orang lain sih. Kalau aku rasakan begitu. Jadi egonya ini masih tinggi juga, ya. The soul that is within you nobody can damage. Jadi ya memang jiwanya dia tuh harusnya bersatu dengan pikirannya. Jadi bukan hanya nafsunya saja yang dia pikirkan, tapi apa yang dia lakukan itu harus berpikir dua sisi, gitu, ya, dua arti, gitu. Apakah ini baik aku lakukan, dan orang lain ini apakah akan dirugikan atau tidak, gitu, ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Insyaallah bisa bermanfaat. Thank you so much yang sudah bergabung dalam channel aku. Tetap semangat dalam healingnya, dan terima kasih untuk tidak skip iklan. Thank you so much guys, and Allah blessing you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.